Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Salam, selamat pagi para pendengar Radio Rasinda Kabupaten Karanganyar yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini perkenalkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri sebelum dilanjutkan dengan Ibu Fitri untuk berdoa. Ya, kita sudah Ya, kita kenalan dulu Bu. Jadi gitu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ferry Celestia Kristianto. Saya dari penyuluh agama Kristen non-PNS Kabupaten Karanganyar, dan teman saya Ibu Fitri Nurhana. Kami juga dari penyuluh agama Kristen non-PNS Kabupaten Karanganyar. Dan saat ini kita bertemu dalam acara Lentera Penyuluh. Baik Bapak, hari ini kita bawakan materi apa ya supaya para pendengar bisa berbagi juga, bisa mendapatkan satu pengetahuan yang baru. Ya. Tapi sebelumnya Ibu Fitri, kita terlebih dahulu memohon petunjuk Tuhan supaya kita bisa menyampaikan dengan baik dan lancar. Kami anjurkan Ibu Fitri untuk bisa mengajarkan kita mulai acara pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada dimanapun, sebelum acara ini dimulai, kita mohon bimbingan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang telah membawa kami untuk bertemu dalam acara ini. Kami boleh mengalami senantiasa kesehatan dan lawatan Tuhan, semuanya oleh karena kasih Tuhan. Dan karena itu Tuhan, pada saat ini berkatilah acara kami dari awal hingga akhirnya, baik kami yang membawakan maupun kami yang mendengarkan dimanapun kami berada, supaya materi ini boleh benar-benar Tuhan berkati dan menjadi berkat buat kami. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan acara ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Bu, kalau kita sudah berdoa, kita mengalami yang namanya ketenangan juga. Iya, betul Pak. Iya. Artinya ada sesuatu hal yang tidak mengganjal lagi di diri kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi yang tentunya berjudul kunci mengalami ketenangan hidup. Kita tahu bahwa saat ini banyak orang bingung, artinya hidupnya menjadi tidak tenang karena kebutuhan yang terus mendesak, kemudian harga-harga juga ikut naik, ditambah lagi kesehatan yang menjadi fokus saat ini. Jadi orang berpikir bahwa kalau dia sampai sakit itu butuh biaya dan membuat yang lainnya menjadi tidak tercukupi. Nah, setiap orang masih merindukan yang namanya hidup tenang. Tidak hanya nyaman, tapi tenang. Tenang di dalam pikirannya, di dalam jiwanya. Kemudian dia akan melakukan hal-hal yang memang terpikir dengan baik. Iya, Pak. Dan ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan apapun, Pak. Betul. Meskipun kita punya harta banyak, uang banyak, berkelimpahan, tapi ya ketenangan itu memang tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Karena nggak ada yang jual, Bu. Nah, itu pertama. Dan terus kita tahu bahwa orang mengalami ketenangan hidup ini butuh yang namanya pemikiran, tindakan, iman yang sungguh-sungguh. Nah, kita akan bahas pagi hari ini. Kita akan berikan kepada seluruh pendengar Rasinda pada pagi hari ini. Ada 3 poin ya, Pak? 3 poin yang perlu kita sampaikan. Yaitu poin yang pertama, yaitu selalu dekat dengan Tuhan dan selalu berpikir, berkata Tuhan itu baik.
Tidak jarang kita sebagai orang yang notabene berkatakan dari kandungan sudah percaya Tuhan, ya toh, jadi Kristen, tapi ternyata tidak menjamin. Yang namanya iman itu mengalami pertumbuhan, jadi artinya bisa naik, bisa turun. Nah, karena adanya satu ujian yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang begitu agresif, begitu ambisius, sehingga membuat kemerungsung bahasa Jawa itu. Nah, bahasa Jawa itu kemerungsung, apa-apa harus bisa diraih. Nah, ini kalau tidak tercapai, pasti hidupnya menjadi tidak tenang. Padahal orang itu yang paling penting adalah dia itu dengan ketenangan itu bisa berpikir hidupnya ini akan menjadi lebih baik. Yang kunci yang pertama tuh, yaitu selalu dekat dengan Tuhan dan selalu berpikir berkata Tuhan itu baik. Memang kalau kita dekat dengan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita itu pasti sesuai dengan rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Nahum 1 ayat 7, di sana dituliskan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Di manakah kita akan menemukan ketenangan dalam hidup ini kalau bukan di dalam Tuhan? Betul ya, ya. Di dalam Tuhan saja, Ya, Pak. hanya di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah tempat saya untuk berlindung dalam saya mengalami satu kesesakan. Orang kalau senang itu nggak pernah berpikir, oh Tuhan itu baik gitu. Tapi kalau susah itu rata-rata orang pasti berpikir dia ditolong. Tuhan itu baik. Ini fakta itu. Nah, kita tahu bahwa di dalam Mazmur 62 ayat 2 bisa dikatakan dengan jelas sekali, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Karena di dalam Tuhan itu ada keselamatan, di dalam Tuhan ada ketenangan. Betul ya, ya? Nah, kita tahu di situ. Nah, dekat Tuhan ini artinya juga memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Kehidupan doa yang baik, komunikasi dengan Tuhan yang baik melalui firman juga. Tidak hanya itu, kita melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan kalau kita ini dekat sama Tuhan, kita gak akan pernah berpikir, mengatakan, melakukan hal yang tidak baik. Pasti akan melakukan hal yang baik. Sekalipun pada prinsipnya adalah kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan, kita ngalaminya itu juga sama. Kalau ngalami susah, kita bisa ngalami susah. Kalau ngalami perih, kita juga bisa ngalami perih. Tetapi ada yang membedakan di sini. Kalau orang dekat dengan Tuhan, dia pasti akan bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Karena apa? Kita melihat mujizat di alam. Betul? Pertolongan Tuhan yang mungkin bagi kita itu nggak mungkin terjadi, tapi bisa mungkin bagi Tuhan. Nah ini. Nah, di dalam kita dekat dengan Tuhan, ini ada satu tindakan bahwa kita itu menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bukan karena, ya kalau orang punya lagi jatuh cinta itu kan, kalau karena itu kan gampang betul. Betul ya? Misalkan kalau orang pemuda-pemudi, kalau dia jatuh cinta mengatakan aku sayang kamu karena itu kan handle-handle biasanya ada gitu ya. Nah itu kalau ada karenanya itu, karena dia ganteng, karena dia cantik, karena dia kaya, karena dia pintar. Nah ini sangat lemah sebenarnya. Tapi kalau kita percaya dekat dengan Tuhan, kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tidak hanya di kata, tidak hanya di pikiran, tapi di tindakan. Maka oleh sebab itu kita percaya bahwa setiap kita selalu dekat dengan Tuhan, kita akan mengatakan hal itu. Nah, di dalam ayat 7 ayat 11 bisa dikatakan, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dengan dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Jadi kita bisa mengungkapkan
apa yang kita alami pada Tuhan dengan terbuka. Namanya hubungan yang baik dengan Tuhan, dekat, itu apapun, enak, nggak enak, ya dong, baik, nggak baik, kita ungkapkan sama Tuhan. Saya percaya sekali bahwa Tuhan akan menuntutnya. Melalui Roh Kudus kita akan dituntun ke jalannya, jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan kebenaran, jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di sini kita akan mengalami yang namanya ketenangan di dalam hidup. Kita melakukan hal yang benar, tindakan yang benar, itu kita akan mengalami yang namanya kehidupan dengan tenang. Memang kita di dalam kehidupan ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Betul ya? Selalu belajar. Jadi keimanan itu pasti akan bertumbuh, mempercayakan diri kita ini kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau namanya berserah, dekat itu juga mengandung arti berserah tadi ya. Jadi kalau kita sudah berpikir, mengatakan hal yang baik, melakukan hal yang baik, pasti akan menghasilkan buah yang baik. Firman yang kita baca, firman yang kita dengar, yang kita lakukan, itu akan memberkati diri kita dan orang lain. Artinya apa? Bahwa orang lain itu melihat buah. Oh, jadi orang percaya itu, jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen itu ternyata mengasihi karena dengan kehidupan yang benar. Itu yang bisa saya sampaikan untuk poin yang pertama. Dan kita sebelumnya kita akan break dulu, kita akan dengarkan lagu satu pujian yang bisa dinikmati oleh para pendengar. Yeah. Kita kembali lagi ya Bapak dalam acara tadi ya Pak. Apa tadi judulnya? Kunci memperoleh ketenangan hidup ya. Ya, intinya pokoknya kita memperoleh ketenangan hidup, ada kuncinya ada 3 ya Bapak. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Ferry. Yang pertama yaitu intinya dekat dengan Tuhan gitu ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengarkan saat ini, saya akan memaparkan poin yang kedua, yaitu kunci dari ketenangan hidup, ya, yaitu buang segala kepahitan yang ada di dalam hati. Nah ini Pak, ya, ini agak berat ya. Kopi. Baik Bapak Ibu, ya sebelum lebih lagi jauh kita membicarakan tentang kepahitan, ya, kita akan mengerti dulu arti kepahitan itu sendiri ya Pak ya. Kepahitan itu diartikan sebagai kemarahan atau kekecewaan karena diperlakukan tidak adil atau diperlakukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pak Ferry pernah sakit hati atau mengalami kepahitan begitu? Pada dasarnya manusia semua pernah. Semua ya Pak ya. Itu manusiawi sebenarnya. Tapi cuman ya, memang harus belajar untuk mengampuni. Kuncinya kan di situ itu mengampuni. Bisa mengatasi. Iya. Gitu ya, Untuk mengatasinya itu ya diri kita, bukan orang lain. Iya betul. Jadi kalau orang lain tidak bisa diajak apa yang kita mau, tapi kita mengerti orang lain gitu. Jadi dibalik. Jadi supaya kita enggak banyak pahitnya gitu ya. Baik, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang kepahitan, di Alkitab juga banyak kisah di sana ya Pak. Seperti kisahnya Kain dan Habel ya. Apa yang terjadi dengan Habel dan apa yang sudah diperbuat Kain terhadap adiknya Habel itu sebenarnya akhirnya cuma kepahitan, kecewa ya Pak. Iya, betul. Karena sama-sama mempersembahkan tapi Tuhan tolak gitu ya. Iya. Ini Tuhan yang tolak soalnya. Iya, Ya. betul. Kalau manusia mungkin masih ini ya, tapi karena Tuhan yang tolak jadi benar-benar Kain merasakan satu hal yang sangat pahit, kecewa sekali, cemburu gitu ya, dan akhirnya terjadi di sana dikatakan si Kain kakaknya ini membunuh adik kandungnya sendiri. Jadi tega ya. tega sekali ya Pak ya. Orang udah pahit itu bisa sampai Betul Pak. segitunya, tega. Sebenarnya kalau kita pelajari dari setiap kisah-kisah apa ya Pak ya, sesuatu yang pembunuhan, menyakiti orang sampai melebihi batas itu sebenarnya akhirnya cuma satu Pak, pahit. Ya ada kepahitan dalam hatinya. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ternyata hal kepahitan ini akan menjadi hal yang sangat berbahaya jikalau kita tidak segera mengatasi. Betul. Ya, dan ini juga menjadi sumber kita tidak memperoleh ketenangan. Iya, itu dia. Makanya di sini di dalam poin yang kedua ini kita harus buang rasa kepahitan itu. Jika
dan Bapak Ibu mungkin Bisa. masih ada rasa Ya. kepahitan dalam hati, itu harus segera diatasi, Pak. Betul. Ya. Karena saya sendiri bisa merasakan ya, apalagi kalau ketika saya marah dan saya tidak segera mengatasi, Iya. tahu ya Pak, sepertinya jantung tuh duk Iya, gitu ya. iya. Dan rasanya Jadi asupannya panas. lebih, Iya. lebih cepat. Ekspresinya juga lain loh Pak. Kita berbicara, orang ngajak bicara kita baik-baik, tapi kita nggak bisa baik-baik. Betul. Soalnya apa Pak? Suasana hati lagi panas gitu ya. Iya. Jadi ternyata sangat bahaya sekali Bapak Ibu Saudara, ya kalau kepahitan itu tidak kita segera atasi. Nah, di sini juga dipaparkan atau dijelaskan dalam Alkitab, ternyata kepahitan itu sendiri juga akan merusak hubungan. Betul. Ya. Kalau kita punya masalah dengan orang lain, kita punya akar pahit dengan orang lain, ya bukan hanya kita tidak mendapat ketenangan, tapi hubungan juga menjadi rusak. Yang dulunya dekat bisa menjadi jauh, bahkan tidak mengenal ya. Itu tidak berbicara tentang saudara kandung saja, Iya. ya, tapi juga orang lain yang mungkin juga jadi sahabat kita. Iya. Ya, gara-gara sedikit karena timbul akar kepahitan gak diatasi, jadi musuh gitu. Itu Iya, juga iya. bisa ya Pak ya. Bisa. Sahabat jadi musuh gitu Iya. ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepahitan di sini selain juga merusak hubungan, ini juga bisa menimbulkan depresi, masalah kejiwaan Bapak. Ya, ternyata kalau kita selalu menyimpan kepahitan, biasanya kalau orang yang sensitif itu apa-apa dirosok gitu ya, Iya. dirasakan, dimasukkan dalam Iya. hati, Ya dipikir dipikir, Oh. ya. yang akhirnya menyebabkan kerugian diri sendiri sebenarnya. Iya. Padahal kalau masalah itu bukan hanya dipikir ya Pak ya, tapi bagaimana kita juga diberi hikmat Tuhan untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Iya. Ya, tapi itu dia Pak, seringkali kita lupa, seringkali kita lebih memikirkan ego kita, lebih memikirkan apa yang kita mau, apa yang kita harapkan itu harus terlaksana gitu loh Pak. Iya. Mungkin kita masih kekeh gitu ya, Iya. tapi padahal kenyataannya tidak harus semuanya begitu. Ya, karena ada satu persoalan, ada satu hal yang mungkin membuat kita kecewa dan itu harus diatasi. Nah, hal yang berbahaya di sini Pak Ferry ya, Iya. dari kepahitan itu ya ekspresi ini. Iya. Ya, ternyata itu juga merugikan kesehatan. Iya, betul. Ya, kalau kita contohnya tadi marah ya, itu Iya. kan jantung pompanya darah semakin cepat tuh Pak ya. Jadi bisa darah tinggi jadinya ya. Makanya orang biar darah tinggi mungkin banyak mikir, banyak sesuatu yang istilahnya ketika dia punya masalah dia tidak bisa memaparkan. Dipendam terus. Dipendam gitu Iya. loh, padahal itu nggak bagus. Nah ini jadi satu perhatian buat kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kalau kita punya masalah, sakit hati, cemburu ya, kepahitan, iri, dengki ya, itu harus segera kita buang. Ya, karena itu membuat tekanan dalam hidup kita. Iya. Ya, kita masalah hidup aja yang sudah kita alami aja berat ya Pak. Iya. Apalagi faktor dari luar yang membuat kita sakit Tambahan. hati ya. Iya. Itu banyak, makanya jangan sampai apalagi zaman pandemi seperti ini ya, mari kita akan terus berusaha menyelesaikan setiap akar pahit yang masih ada dalam hati kita. Saya pernah bilang gini Bu, Bagaimana Pak? waktu mengalami hal itu ya, saya pernah katakan seperti ini. Kan saya juga pernah mengalami yang namanya kepahitan. Ya. Bagaimana ya balas dendam Pak, gitu kan. Nah, itu ada semacam itu Pak. Bukan malah mengampuni, tapi pengennya malah balas Iya, dendam. ya. Nah, tapi di situ setelah saya mendapat apa namanya pencerahan ya, saya dari Roh Kudus, saya bilang gini, kalau kita menyimpan kepahitan, kita ini seperti freezer, menyimpan barang busuk. Nah, yang artinya itu merugikan diri sendiri, jelas merugikan diri sendiri. Oleh sebab itu, untuk hidup mengalami hidup ketenangan, kita kan, saya ini hidup tenang, tapi saya simpan kepahitan, itu bohong sekali. Iya, betul Pak. Kelihatan bohong banget gitu. Padahal kalau memang betul-betul kita ingin mengalami hidup tenang, yaitu kita harus memang benar-benar bisa seperti yang Ibu Fitri sampaikan, harus bisa membuang, mengeluarkan, mengoperasi hati kita yang terluka, yang menyebabkan luka tadi itu memang harus benar-benar diatasi, supaya kepahitan, kekecewaan di dalam hidup ini ya nggak ada rumusnya kan. Orang itu kalau nggak mau buang terus dia pengen sembuh, nggak ada rumusnya seperti itu. Tapi yang pengen sembuh ya harus memang diatasi, permasalahannya diatasi, kepahitan dan kekecewaan tadi. Nah itu, saya sangat setuju sekali dengan poin yang kedua itu. Iya, ya. Iya. Memang ini sering kita
kita alami Iya, ya. kita alami, kita harus belajar terus kan. Bagaimana Sepanjang menjaga hati kita ya. menjaga hati kita. Namanya orang seperti ada firman Tuhan mengatakan bahwa orang menajamkan sesamanya. Iya dong. Iya, mesti menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Seperti itu. Artinya apa ya? Kita sama-sama belajar di sini. Betul-betul sama-sama belajar merendahkan hati kita supaya kita mengalami yang namanya hidup tenang tadi itu. Ya itu seperti itu. Ini poin pertama dan kedua ini membuat kita koreksi benar-benar di dalam diri kita. Apakah kita benar-benar dekat dengan Tuhan? Seperti yang buat tadi. Sekarang ketambahan nanti yang Ibu Fitri sampaikan, yaitu orang harus bisa membuang namanya kepahitan dalam hatinya dalam hidup. Jadi tambah menarik ya Bu ya. Iya betul. Baru 2 poin ini. Iya, Padahal kita akan masih ada 1 poin ya Pak ya. 1 poin ya yang harus kita sampaikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa dan ya, Iya. Ya terima kasih atas rasanya Pak ya. Sudah menambahi itu. Kita boleh semakin belajar ya, semakin belajar, semakin berusaha. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tetapi inilah yang menjadi kunci untuk kita boleh mengalami ketenangan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi menjadi anak Tuhan harus bersih dari segala kepahitan ya. Jadi mari Bapak Ibu, kalau sampai hari ini masih ada akar kepahitan, segera atasi, segera selesaikan. Ya Tuhan sudah memberikan ketenangan ya Pak. Cuman kalau Tuhan lihat hati kita nggak bersih ya, nggak mau Tuhan kompromi dengan hal di situ kuncinya itu diri sendiri. Betul. Terbukaan diri. Mau nggak gitu? Iya benar. Mau nggak Tuhan beresin? Iya benar. Kalau kita nggak mau, tidak pernah mau, ya tidak akan pernah terjadi. Iya betul. Bukan orang lain. Iya betul. Diawali dari diri sendiri. Bukan diri kita menuntut orang lain berubah. Bukan. Betul. Tapi diri kita sendiri yang berubah ya Pak. Iya betul. Baik. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri, terbuka dulu sama Tuhan. Loskan dulu ya Pak ya. Maksudnya ya terima dengan ikhlas gitu ya segala keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya Pak. Jadi itu poin kedua yang boleh kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Ya, buang segala kepahitan dari hati kita, maka ketenangan Tuhan akan diberikan untuk kita. Kita akan melanjutkan ke poin ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Ferry ya. Iya, tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian pendengar dan pemirsa Wasinda yang kami kasihi, kita tahu bahwa poin-poin yang kita sampaikan di poin pertama dan kedua sebenarnya ada banyak poin, cuma kita memang bagikan 3 poin ini supaya kita sama-sama belajar. Ya, yang poin yang ketiga ini adalah siap menerima damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus. Harus siap ya Pak ya? Siap. Nah, rencana Tuhan atas hidup anak-anaknya adalah baik adanya. Orang tua punya anak, nggak ada orang tuanya yang merencanakan masa depan anaknya nggak baik, nggak ada. Nah, Bapak kita yang di surga jauh lebih mengerti di situ. Jadi merencanakan dan merancangkan sesuatu kehidupan buat anak-anak. Ya, Bapak kita yang di surga itu jelas yang terbaik, yang tepat. Nah, tetapi seringkali kita tahu bahwa sampai pada apa yang Tuhan rencanakan, ya kita supaya menghadapi satu perjalanan kehidupan yang memang nggak mudah, betul ya? Ada istilah berliku-liku kehidupan ini. Jadi, ya berliku-liku kehidupan ini. Nah, seperti itu. Jadi memang itu fakta yang terjadi, baik orang yang belum mengenal Tuhan dengan orang yang sudah kenal dengan Tuhan, itu sama-sama bisa mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang nggak baik. Kehidupan itu, artinya dalam artinya, ekonominya nggak bagus, anak Tuhan ya banyak yang buruk.
Tidak semuanya boleh dikatakan sukses, serba ada, cuma wis, nggak seperti itu. Tapi semua harus diperjuangkan juga. Proses ya, proses ini semua bisa mengalami. Nah, kalau kita sadari bahwa untuk siap menerima, ya siap menerima sebagai kunci yang ketiga tadi, supaya hidupmu tenang itu, kehidupan mengalami ketenangan hidup, yaitu siap menerima yang namanya damai sejahtera. Itu siapa? Nah, kuncinya yaitu kita siap membuka selebar-lebarnya hati kita pada Tuhan. Nah, karena sukacita ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Iya. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Saya dulu juga pernah mengalami yang namanya kelain hati, jadi tidak fokus di Tuhan Yesus pernah. Kelain hati ya Pak? Pernah. Ternyata Tuhan katakan kamu nggak bisa mengabdi dengan dua Tuhan. Ya, kamu saya gini, kita harus fokus kepada satu Tuhan. Nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya, memang kalau orang mengabdi dengan dua Tuhan itu dikatakan tidak setia. Bagaimana Anda bisa memperoleh damai sejahtera itu kalau Anda mengabdi pada dua Tuhan? Pengen membanggakan Tuhan A, juga pengen membanggakan Tuhan B, gitu kan? Nah, tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus fokus di sini. Kalau kita tahu menempuh jalan yang berliku-liku ini yang tidak kita sadari atau kita sengaja bohong tidak, kita ngalami. Kalau kita nggak pernah bergantung sama Tuhan Yesus, jangan pernah harap kita memiliki damai sejahtera sukacita. Saya dikatakan, saya juga sangat senang bagaimana Tuhan mendandani memerlukan saya. Dulu saya tuh orangnya temperamen Bu. Iya, jadi nggak punya wajah ceria, nggak punya wajah. Senyum dong Pak. Nggak pernah. Di sini tegang aja gitu. Lalu sampai orang kalau lihat takut. Iya ya. Iya sampai begitu kan. Jadi itu ternyata sukacita ini nggak bisa kita peroleh begitu selain dengan Tuhan Yesus, nggak bisa. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita mau diubahkan. Tuhan membuat kita itu bahagia, mudah, sukacita, damai sejahtera. Nggak cuma sukacita loh, karena sukacita di mana-mana itu banyak Bu. Tapi yang membawa damai sejahtera itu, khususnya yang kekal gitu ya, iya. Ganti gitu ya, yang benar. Dan itu nggak ada dijual seperti yang dibilang tadi, nggak ada dijual, karena itu dikasih Tuhan di dalam hati kita. Karena di dalamnya itu ada rasa ucapan yang ucapan syukur. Seperti dalam Kejadian 37 ya, ayat yang ke-20. Saya coba aja Bu. Nah, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ini cerita tentang seorang Yusuf. Iya, Yusuf ya. Pada waktu itu memang dia menjadi orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan tadi. Kemudian dia bisa tidak pernah menyimpan kepahitan. Nah, dia memperoleh yang namanya damai sejahtera sukacita ini dari Tuhan. Dia begitu mudah sekali untuk mengampuni. Sampai dia dipercaya itu ya. Iya. Jadi orang dia Tapi luar biasa itu prosesnya Pak ya? Prosesnya luar biasa. Seolah-olah kalau menurut akal kita, nah katanya mau jadi orang top, kok di bawah Tuhan turun sampai masuk sumur, gitu kan? Sampai ada direncanakan untuk dibunuh. Tapi kalau Tuhan memang berkehendak lain, supaya apa? Supaya hati kita itu di bawah Tuhan sampai serendah-rendahnya. Kita belajar selalu untuk rendah hati. Ya, rendah hati dan kerendahan hati ini kita bisa mengalami yang namanya sukacita, damai sejahtera. Jadi kita nggak akan pernah berpusing apa yang dikatakan, apa yang dilakukan orang terhadap, atau orang ingin mencelakai, atau orang ingin menghina kita, ingin bully kita. Sekarang bahasa trennya bully itu, ingin berbully. Tapi saya alami itu begini Bu. Di saat saya mengalami yang namanya dibully, direndahkan, di balik itu ada namanya bergantungan yang sedang menunggu. Jadi saya harap seluruh pendengar radio Rasinda ini mengerti bahwa jangan takut ketika engkau direndahkan, ketika engkau tidak dihargai, ya di situ ada berkat Tuhan yang sedang menanti.
lakukan saja. Yang penting kita tetap di dalam Tuhan Yesus. Iya, benar ya Pak? Iya, hidupnya harus itu harus. Kita jahat tapi Ya. itu ya Pak ya. Nah, kita harus tetap kuat ketika hati kita, tubuh kita mengalami, kedagingan kita mengalami proses yang memang proses ini nggak enak, ya nggak enak. Nah, tapi kita harus berpikir, berkata, mengambil sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu melihat hati, bukan tindakan, tapi melihat hati. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan telah mengasihi saya, Tuhan baik kepada saya. Saya wajar dong kalau saya harus baik kepada orang lain, harus menolong. Tuhan tolong saya wajar dong kalau saya tolong orang lain juga. Tanpa melihat latar belakangnya. Jadi saya mau Tuhan perintah, kita disuruh sesuai firman-Nya, kita suruh menolong orang, ya kita tolong aja. Saya selalu begitu Bu. Karena apa? Saya ingin, setelah saya begitu pernah alami enggak? Misalkan ada nolong orang, tidak saudara, bukan tetangga, tetapi kemudian juga bukan teman, tapi ibu ada di dalam hatinya, kamu harus tolong dia. Oh iya, digerakkan Seperti itu. Tapi saya kehilangan, wah itu saya harus kehilangan uang untuk tolong, untuk beli makan misalnya contohnya, untuk beli makannya yang entah itu orang yang sedang meminta apa, tapi ada rasa damai sejahtera di sini. Dan itu nggak salah ada. Berkat Tuhan juga menanti di belakangnya itu. Saya pernah mengalami itu Bapak. Iya. Jadi ketika saya memberi sesuatu, meskipun itu nilainya kecil ya, Iya, tapi ada memang kedamaian yang tidak bisa saya katakan, tapi saya rasakan. iya betul. Ternyata dari situ saya bisa mengambil satu nilai Iya, bahwa bahagia memberi itu seperti ini. Iya. Memberi itu satu kebahagiaan. Iya. Tapi kalau saya bandingkan ketika saya tidak memberi itu, sebetulnya ada sesuatu yang memang kurang gitu. Iya. Dan ketika saya membuktikan saya selalu memberi, ternyata Tuhan pikirkan, Tuhan sediakan apa yang tidak pernah saya pikirkan gitu Pak. Iya. Luar biasa di situ Iya, iya. Tuhan itu. iya betul. Nah, seperti kita tahu bahwa di dalam Kolose 3 ayat 15 itu dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Jadi artinya apa? Kita ini kalau saudara sekalian seiman itu kan kita merasa bahwa memang satu tubuh di dalam Tuhan. Nah, ada rasa saudara kita merasakan tidak enak, merasakan sakit, sengsara, ataupun ketidakadilan, kita juga kalau merasakan hal itu. Tapi kita kembalikan lagi kepada Tuhan bahwa ini kalau kita ini memang pengen memiliki damai sejahtera itu, ya berarti di dalam hati kita ini harus ada Kristus yang menjadi yang hidup di hati kita, yang memerintah hati kita. Jadi bukan keinginan kedagingan kita, tapi harus ada Kristus di dalam hati kita yang memerintah. Itu. Nah, jelas sekali kalau kita sudah di dalam Tuhan, kemudian kita dekat sama Tuhan, kita membuang semua akal pahit dalam kehidupan kita, dan kita bisa siap menerima tadi. Damai sejahtera. Iya, damai sejahtera itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, itu begitu ya. Pagi hari ini kita benar-benar diberkati sambil belajar, sambil mengoreksi tentu saja. Kita ngomong ini gampang, tapi memang mudah sekali kita ngomong ya. Tapi kalau kita prakteknya ini memang perlu harus bergumul juga. Iya, berjuang. Nah, namanya kedagingan kadang-kadang susahnya kan di situ. Betul. Iya, tapi dengan adanya kita belajar, kita dengan rendah hati tadi, kita mau bahwa Yesus yang memerintah di dalam hati kita pasti bisa. Iya. Nah, untuk pesan buat seluruh pendengar ya, nah, kita akan tetap ingatkan kembali bahwa pandemi belum berakhir, tapi jangan lengah. Ya, coronanya ini masih ada. Terus kemudian kita tetap tidak boleh lengah, tapi kita gunakan protokol kesehatan. Ya, tetap berdoa. Karena dengan doa ini ada hati kita yang dikuatkan, dan hatinya berketenangan, jadi tidak berusaha-usu, kemudian tidak kemerungsung. Nah, ini bahasanya
bahasa Jawa Bu. Kalau di Jawa itu orang semua ngerti wong urip itu aja rumangsa. Walaupun banyak orang bikin status Bu. Iya, statusnya begini, saya baca di status WA. Wong urip itu sawang sinala, pernah tahu ya? Ya, wong urip itu sawang sinala. Ketok waras jebule edan. Tahu artinya Bu? Kelihatannya sehat tapi ada kok gila kan? Terus ada lagi dilanjutkan. Wong urip itu sawang sinala, ya ketok waras jebule edan. Ketok edan jebule tenang. Loh. Lucu ya. Itu kalau bikin status di status di WA itu seperti itu. Padahal kalau kita, kenapa orang soal jadi edan itu karena memang nggak punya Tuhan Yesus itu. Iya. Ya, kalau kita punya Tuhan yang memerintah di hati kita. Nah, kita pasti akan menerima yang namanya damai sejahtera dari Tuhan tadi. Jelas ya Bu ya? Jelas sekali saya akan ya. Iya. Bapak Ibu para pendengar Radio Rasinda dimanapun berada, kami sudah menyampaikan ya 3 poin dari kunci memperoleh ketenangan hidup. Kiranya ini boleh memberkati Bapak Ibu semuanya dan kita boleh belajar untuk mempraktekkan dan kita tetap tenang dalam setiap kondisi hidup yang Tuhan sudah percayakan buat kita semuanya. Ya. Kami mohon maaf jika di dalam pemaparan kami ada banyak kelemahan. Harapan kami ada banyak kekurangan gitu ya, kekurangan dalam berkata ya, dalam membawakan, dan harapan kami tetap apa yang kami paparkan menjadi berkat bagi kita semua. Ya. Demikian. Salam sehat. Salam sehat. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Dulu dalam doa Bapak. Iya. Ya. Iya. Iya. Tuhan, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan sudah pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, kami boleh belajar kepada firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman itu, sehingga kami boleh dimenangkan, kami boleh dimerdekakan, dan kami boleh mengalami kehidupan yang tenang, sehingga kami boleh menjadi berkat. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau boleh memerintah di hati kami, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan terutama buat seluruh pendengar Radio Rasinda, jadi berkat oleh Tuhan. Engkau melindungi, Engkau sendiri Tuhan yang memberkatinya, dan Engkau yang menopang setiap kehidupan anak-anak Tuhan dan seluruh pendengar radio yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akhiri pemaparan kami dan siaran pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Sebagai penutupnya, kami akan tutup dengan sebuah lagu pujian. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.